tadi kan pertanyaannya ada menyangkut juga tentang masih ada main bisnis gitu ya. Kalau aku mungkin agak sedikit nyerempet aja, gimana dulu pada saat aku memutuskan untuk kayak, oke aku mau full time di sini. Sebenarnya mindset yang aku pegang dan sangat ulang-ulang terus sama leader aku adalah kalau kita masih ego kita masih minta dikasih makan tentang apa yang suka kita lakukan, yang kayak passion gitu ya, kayak oh aku tuh karena dulu aku belajarnya, misalnya karena aku itu dulu belajarnya apa ya, misalnya fotografi gitu, jadi aku harus menjadi fotografer. Kan banyak juga ya orang yang melihat ke depannya tuh mau menjadi apa based on kayak pasnya dia gitu. Nah, ini juga waktu itu sangat membuka pikiran aku sih. Jadi gini, kayak kadang-kadang kita itu mau ngelakuin sesuatu yang menyenangkan buat kita doang. Kayak menyenangkan ego kita doang gitu. Kayak padahal sudah jelas misalnya lagi nggak bisa nih kalau bisnis itu dipaksakan di era saat ini. Tapi karena kita seneng menjalankan itu dan kita nggak suka dianggap sebagai agen asuransi lah, atau kayak tadi Tante Lisha bilang ya, masih ada blocking untuk menjual sesuatu. Jadi kita ngutek di situ, apa ya, berkelit di situ, kayak banyaklah alasan akhirnya dibikin hanya untuk memuaskan ego kita bahwa kita ini senengnya kerjaan yang sekarang kita kerjain. Nah, sementara waktu itu akhirnya aku coba puter gitu ya. Gimana kalau gini deh, sekarang aku pakai 5 tahun aku ini untuk kerja keras setengah mati di sini, tapi habis itu mau aku foto aja kerjaannya seumur hidup, kayak bisa gitu. Uangnya sudah ada, waktunya sudah ada. Iya kan? Itu akan lebih menyenangkan sih kayaknya gitu. Karena dulu juga aku juga banyak kok, aku tuh banyak sukanya gitu. Aku tuh suka suka ini itu tuh segala macam. Musik aku suka. Terus fashion aku suka. Terus bikin-bikin skincare dulu aku sempat coba juga sebelum kerja. Tapi kalau itu aku paksain, sudah jelas gitu. Waktu itu aku suntik modal terus gitu. Bukannya menghasilkan, tapi aku suntik modal terus supaya apa? Supaya terlihat bisnis aku tetap jalan, supaya aku nggak malu kalau dibilang kayak, ah itu bisnisnya udah bangkrut atau kayak apalah gitu pandangan orang di luar sana, hanya untuk melindungi ego aku gitu sebenarnya kan gitu. Akhirnya aku kayak, ah udah deh gitu, kayak siapa juga yang mau kasih makan aku kalau susah kan, kalau mamanya mikirin orang-orang yang bicarain aku di luar sana, nggak kelar-kelar. Akhirnya yang aku putuskan adalah udahlah gitu, kayak 5 tahun 10 tahun kita kerja keras ya, kita full time effortnya sama kita lakukan gitu, kayak kita misalnya dulunya karyawan, aku dulu juga sempat jadi karyawan, effortnya coba kita pakai sama, tapi nanti ketika kita udah punya uang dan punya waktu bebas, kok kita mau lanjutin tuh passion kita, hobi kita, semua impian-impian kita yang dulu kayaknya pengen kita bikin, jadi lebih enak, udah ada uangnya, udah ada waktunya, kan jadi nggak mikirin gimana caranya untuk cuan doang ya, jadinya kan kayak kita lakukan dengan happy gitu loh. Jadi kayak itu yang buat aku jadi kayak, oh oke sih, kayak nggak apa-apa gue buang 5 tahun 10 tahun di sini nggak apa-apa, tapi habis itu aku bisa happy dengan hidup aku yang aku mau nantinya gitu. Itu aja kalau dari aku. Saya tambahin ya, saya jadi inget loh. Saya kan passionnya kan guru kan sebenarnya ya, ngajar kayak gitu ya, kelihatan banget ya. Jadi dulu punya cita-cita kepengen nih, ada beberapa bidang usaha yang saya kepengen punya ya, misalnya sekolahan, rumah sakit, pom bensin, gitu kayak gitu loh ya. Karena saya lihat, waduh gila, itu kebutuhan banget ya, nggak ada habis-habisnya. Tapi siapa yang bilang akhirnya passion saya enggak jadi jangan dilihat asuransinya loh. Sekarang saya punya sekolahan enggak? Punya loh. Ya, ini jebolan murid-muridnya banyak loh. Ya kan? Ya. Sekolah kehidupan bahkan ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Jadi dan kalau dibilang menyalurkan hobinya saya ngajar, ya ternyata di network. Jadi bukan hanya, bahkan saya bisa ngajar sekaligus orang tuanya sama anaknya loh, ya, sama pasangannya juga. Ada yang saya ajarin sampai sekeluarga, bapaknya di sini, ya, terus anaknya di sini, pasangannya di sini, saudara-saudaranya di sini. Wow, lihat nggak? Karena kita nggak tahu ya Tuhan mau bawa kita sampai sejauh apa. So, jadi kita lihat apapun yang jadi passion kita nggak pernah akan terlambat gitu. Cuma kita mesti tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan.
Jadi kalau misalnya yang kita butuhkan sudah ready, kamu mau punya keinginan apa aja, tinggal enak deh, jangan terbalik. Pakai angka itu paling bagus. Jadi kita Iya. sekalian juga bisa menguras apa yang dia pikirin. Jadi misalnya, oh bagus bisnis yang kamu jalanin, kayak gitu ya. Nah, pasti kamu mau fokus supaya berhasil. Ya, seberapa yakinnya kamu bisa berhasil di bisnis ini dari angka 0 sampai 10, kamu mau kasih angkanya berapa? Nah, kita kupas gitu. Kalau misalnya dia yakin 10 dong. Kalau dia 9, yang satu bisa bisa gugurin 9 loh. Apa yang satu itu? Nah, itu yang dikorek. Nah, itu biasanya kebuka tuh. Ya, kekhawatiran dia ada. Itu enak tuh. Jadi kalau udah ada kayak gitu, dan kita baru baru kita fokusin ke situ. Jadi bukan yang ngenyek, tapi kita sebagai problem solver ya. Jadi orang Iya. nggak lihatnya, tuh si orang asuransi tuh datang, kan nggak enak. Tapi dia bisa lu bantu gua lu, ya, kan enak. Kayak gitu ya. Makanya kita kita dengerin. Jadi buat kita juga nambah wawasan teman-teman, karena dari apa yang jadi pemikiran orang, apa itu memperkaya kita loh. Itu nggak dapet di sekolahan, tapi di lapangan itu banyak sekali. Jadi kita cuma nanya aja apa apa yang jadi kekhawatiran dia, apa yang jadi keyakinan dia, apa itu kita. Kalau misalnya kita juga bisa istilah gini, do not reject, neglect, or accept, gitu ya. But if you think ini bisa membuat kamu mendekati apa yang menjadi impian kamu, take the best through the rest. Jadi itu yang itu prinsip yang saya pakai gitu. Jadi kalau itu, wow, makanya saya bilang kalau saya dalam situasi apapun pasti kita dapat pembelajaran sesuatu. Jadi kita nggak ada yang namanya sia-sia. Sia-sia itu kok kita tidak lakukan apa-apa. Sia-sia itu kalau kita penuh ketakutan, ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan, itu selalu ada hasilnya, nggak mungkin nggak.